Bismillahirrahmanirrahim. Tips Ustadz untuk keluarga kita, khususnya keluarga baik Inkisaria ini apa Ustadz, dalam menjaga dan membina rumah tangga Ustadz, agar bisa melahirkan generasi-generasi pendakwah seperti Ustadz. Yang pertama, perlu dipahami oleh kita bahwa kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu mencari pasangan dari jenismu sendiri, bukan dari batu, bukan dari kayu, bukan dari pasir, tapi dari jenismu sendiri. Bukan juga dari binatang. Maka dari jenismu sendiri ini harus melihat wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan. Bahwa saya melaksanakan nikah ini, akad nikah ini tidak lain kecuali taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lihat cantiknya, jangan lihat gantengnya, jangan lihat kekayaannya, tapi lihatlah kekurangan yang ada pada dirinya dan kekurangan ada pada diri kita. Bahwa agama ini membawa iman untuk membuat yang berbeda menjadi satu. Sehingga ketika mereka menemukan perbedaan di dalam kekurangan itu, saling mengisi, saling mencerahkan, saling mencerahkan. Tapi ketika orang tadi melihat dari kekayaan, kecantikan, kegantengan, maka telah hilang itu pandangan perjalanan hidup menuju yang hakiki. Tapi kalau melihat dia dengan tadi keimanan, bahwa ini ikatan dari Allah yang menyambung kita menjadi energi, maka dia menikmatinya. Hanya gara-gara pakaian tidak cuci ribut, hanya gara-gara nasinya garam ribut, nggak penting. Nasi yang penuh dengan garam, sayur yang penuh dengan garam, atau ikan yang penuh dengan garam, karena kita tahu sebagai laki-laki, harus tahu, istriku terlalu sibuk mengurus anak-anakku, mencuci pakaianku, mungkin memasak makanan yang aku makan, hari ini garam, aku bahagia. Dan aku bisik kepada istriku, aku tahu makanan hari ini garam, tapi bukan hatimu yang sesungguhnya. Istri kan merasa, ya Allah, saya salah. Dan dia sebagai sang suami, pemimpin rumah tangga, niat tadi iman kepada Allah, akan dia bilang sama istrinya, Mak, yang rasanya tidak enak kalau aku sendiri mencicipi makanan. Bolehkah aku menyuap engkau makanan itu? Begitu dia makan, dia bilang, kok garam? Ya itulah yang aku ingin berbagi dengan kita. Nikmat bersama garam. Jangan dibuat jadi masalah. Iya, Ustadz. Saling menerima Dia kekurangan. menerima. Tentu sang istri dengan tenang akan memeluk suaminya dan mohon maaf lahir batin, Pak, ya aku malu kalau hari ini aku menyuap engkau makanan yang garam terlalu banyak. Sang suami yang mengatakan, aku bangga. Aku tahu keseharian. Mungkin engkau sedang menyusui anak kita, anakku. Sehingga engkau salah melihat anak yang sedang meniti lalu tangan mengambil garam, kira itu gula. Pandang itu dulu lah. Sementara untuk membuat netralisir, karena tadi ada iman tadi di dalam. Maka wahai para pemuda yang menikah, janganlah melihat kecantikan. Karena kalian sedang menyambung. Suami mengatakan la ilaha illallah, maka istri yang menjawab Muhammad Rasulullah. Ketika istri mengatakan la ilaha illallah, maka sang laki menjawab Muhammad Rasulullah. Nggak boleh ada kecekcokan di situ. Tidak ada, karena ikatan kesaksian dua itu.
Jadi memang harus benteng terakhir itu memang keluarga. Karena Keluarga. lingkungan terdekat. Dan keluarga ini menjadi teladan. Masjid jadi teladan. Coba kalau antum di lingkungan masjid, camat jadi imam di situ. Bangga kan? Camat, kupau udah camat, gagak, imam lagi. Iya, Atau di situ ada RT jadi imam. Subhanallah. Ketua RT 1 sudah gagak, ketua RT lagi, imam, suaranya bagus lagi. Nah, apalagi kalau di situ ada pemuda jadi imam. Anak siapa itu? Suaranya bagus sekali. Oh, anak dari RT 2, anak dari RT 3. Jadi kualitas lingkungan itu menjadi tumbuhnya rahmat baru apabila energi dakwah itu dijaga bersama-sama oleh masyarakat di lingkungan. Dihidupkan. Sehingga masyarakat dan pemuda atau orang-orang di lingkungan Malaysia malu kalau seharian dia tidak datang ke masjid. Dan ketika dia tidak ke masjid, pasti ada kawan pemudanya. Coba kita ke rumahnya Alif ya, kenapa tidak ke masjid? Oh, Alif lagi ada keluar kota, ikut lomba MTQ di kabupaten ini. Bangga mereka. Sehingga ekosistem dakwah antara warga dan masjid, masjid dengan warga, lingkungan dengan warga, lingkungan dengan masjid itu menjadi energi yang hidup karena jiwanya dihidupkan. Maka secara sadar atau tidak sadar di situ kita menjaga warga negara, kita menumbuhkan warga negara, kita menghidupkan keadaan warga negara, dan disitulah tumbuh Indonesia yang aman, damai, sejahtera, bahkan adil dan makmur ada di sana. Alhamdulillah. Satu lagi mas. Saat masjid udah kita bahas nih, keluarga udah kita bahas dalam apa namanya dalam konteks untuk membangun Indonesia dengan dakwah. Sekarang ketika Ustadz berdakwah ke pelosok, nggak hanya ke pelosok ya, ke tempat di perkotaan juga Ustadz berdakwah. Harapan Ustadz untuk bangsa Indonesia ke depan itu apa? Setelah Ustadz melakukan dakwah. Ulama yang berjuang itu menjadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang memiliki keteladanan dakwah terbesar di dunia. Indonesia. Karena tidak ada negara yang jumlah pulaunya 17.000. Dan tidak ada negara yang heterogen penduduknya, sukunya, bahasanya. Tapi para pejuang bangsa itu menjadikan keteladanan yang diletakkan pada dasar kehidupan negara. Yang selalu menjaga mereka walaupun dia berbeda tapi diikat oleh perbedaan ini satu kekuatan. Dan super hebat. Ulama dan para pendiri negara, pejuang negara itu meletakkan dia pada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Indonesia. Dan Allah dalam Islam memberitahu kepada orang Indonesia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa aqabila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari Adam. Laki-laki Adam. Perempuan Hawa. Menjadikan kamu ada orang Sumatera, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Madura, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, ada orang Maluku, ada orang Irian, ada orang NTT, supaya kamu saling kenal, mengenal dalam kebangsaan. Yang membuat kamu berbeda bukan rambutmu, bukan sukumu,
tapi bagaimana cara engkau dekat dengan Allah. Jadi lengkap sudah. Kalau semua orang Indonesia diterapi dengan cara ini, maka kita akan menemukan keteladanan baru Indonesia dengan kepemimpinan yang mendorong manusia untuk membuat Indonesia menjadi sumber inspirasi masyarakat dunia. Amin, amin. Insyaallah. Karena dakwah tadi dengan konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Walaupun negeri kita bukan negeri turunnya para nabi dan rasul, tapi prakteknya dilakukan dengan ribuan orang, jutaan manusia di republik ini. Bukankah dengan praktek yang membuat terbaik itu sehingga pintu langit itu Allah buka untuk Indonesia tercinta ini. Dan kita harus sadar semua hari ini, walaupun tadi masjid belum makmur, jangankan masjid, belum banyak orang yang baik, 54% belum baca Quran. Itu menjadi motivasi kepada kita dan tanggung jawab kepada kita untuk bergerak dalam dakwah ini, mendorong orang selamat. Dan visi misi dakwah terbaik dari Nabi yang dibuat dalam Al-Quran, Anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahagia terbaik, selamat yang terbaik itu hanya bersama Allah. Sehingga Nabi tidak perlu dengan lemparan batu di kota Taif. Bagaimana orang Taif suatu saat akan bahagia dan selamat. Dan kebahagiaan itu hanya bersama Allah, dan selamat itu bersama Allah. Kita juga harus begitu. Membawa bangsa dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke Sabang, bahagia dan selamat hanya bersama Allah. Maka cerdaskan orang dengan dakwah yang baik dan benar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Keluarga Baik Intisariah, alhamdulillah hampir 1 jam kita bersama dengan Ustaz Fadlan Garamatan. Sejuk beliau dakwahnya. Pantesan ini Ustaz, banyak diterima dakwahnya di mana-mana. Ternyata Ustaz itu sejuk, murah senyum. Allah. Baik, terima kasih keluarga Baik Intisariah telah menyaksikan podcast Faidah kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Garamatan bisa menjadi wasilah datangnya hidayah bagi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.